Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Ada yang tidak berangkat? Siapa? Ratu. Kenapa Ratu? Sakit ya, ya semoga Ratu lekas sembuh ya, dan yang berangkat hari ini semuanya diberikan kesehatan, amin. Sebelum memulai kegiatan kita hari ini, tolong ketua kelas untuk memimpin berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Terima kasih. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai wawasan kebinekaan ya. Topik 3 yaitu berdamai dengan diri. Nah, topiknya adalah damai mulai dari diri. Damai, apa sih damai itu? Ketenangan. Apalagi? Damai. Berarti ya, jadi ketenangan yang ada pada diri itu ya. Nah, damai mulai dari diri. Oke. Nah, jadi untuk hari ini diharapkan nanti kalian bisa memahami konsep ya tentang ragam identitas diri. Karena tadi kan berhubungan dengan damai yang ada pada diri sendiri. Nah, jadi kita harus bisa memahami apa identitas pada diri kita masing-masing. Nah, jadi yang kedua yaitu mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Welas asih, karena kita sudah berdamai dengan diri, otomatis kan kalau sebelum kita berdamai dengan orang lain, kita harus berdamai dengan diri sendiri, toh. Nah, artinya welas asih di sini adalah kita harus bisa ya, mengasihi atau mencintai diri kita sendiri, gitu ya. Nah, coba ada beberapa pertanyaan dari Bu Nana, ya. Yang pertama, pernahkah Anda merasa malu atau tidak percaya diri, ya, terhadap identitas diri Anda? Sehingga Anda merasa perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain. Ayo, ada yang pernah merasa malu? Angkat tangan aja, nggak apa-apa. Angkat tangan, tidak atau iya? Siapa yang mau menjawab? Ayo. Pernahkah Anda merasa malu atau tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda? Ya, sehingga Anda perlu menyembunyikan identitas itu agar tidak diketahui oleh orang lain. Ya, silakan. Resti. Berdiri, Resti. Nama? Perkenalkan, nama saya Resti Fiana. Dari kelas 2 absen 30. Dari pertanyaan gimana saya menjawab tidak pernah, tetapi identitas merupakan sebuah privasi dari setiap orang dan itu tidak perlu disebarkan secara luas. Jadi pernah ya? Pernah merasa malu. Nah itu, oke ya, tepuk tangan untuk Resti yang sudah berani menjawab. Nah, kemudian yang kedua, kenapa muncul perasaan tersebut? Kenapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Nah, tadi sudah berkesinambungan dengan jawaban Resti ya. Karena ini adalah privasi saya, Bu. Karena ini adalah hal yang tidak perlu disebarluaskan ke orang lain. Nah, tadi jawabannya seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, apakah Anda merasa percaya diri menampilkan diri seutuhnya
tanpa ada perasaan malu atau diperlakukan tidak baik karena identitas Anda. Yang lain? Ada yang punya jawaban? Ayo. Apakah Anda merasa percaya diri? Menampilkan diri Anda seutuhnya. Ayo, ada yang merasa malu? Ayo, ada ya? Pernah nggak merasa tidak percaya diri? Pernah? Pernah. Nah, pernah nggak merasa percaya diri? Nah, pernah. Tuh ya. Kalau percaya diri berarti kalian tidak malu dengan apa yang ada pada di diri kalian kan? Nah, itu ya. Baiklah, nah, coba kita mulai permainan saja dulu karena sepertinya ini banyak yang masih malu-malu. Ada yang bisa perwakilan ke depan untuk melakukan permainan identitas diri. Coba seberapa berani kalian mau menyebutkan nanti hal yang kalian pilih di depan. Ayo sini yuk, maju yuk. Ya, kita akan melakukan sebuah permainan ya. Nah, coba nanti hadap sini dulu, hadap ke sana. Nah, bisa dilihat ke layar. Nanti akan ada sisi kanan dan sisi kiri, ya. Akan ada sisi kanan dan sisi kiri. Nanti kalian pilih yang mana, langsung pindah ke tempat di mana pilihan itu berada ya. Oke, bisa kita mulai. Nah, ini ada pilihan bubur yang kalian suka, bubur yang diaduk atau bubur yang tidak diaduk. Pilih. Yuk, geser lagi. Nah, ya, ternyata ada yang suka bubur yang diaduk dan ada bubur yang tidak diaduk. Oke, lanjut lagi. Ada pilihan mie ayam sama bakso, suka yang mana? Ya, suka bakso ternyata si Fatin ya, pindah tempat. Kemudian ada pilihan lagi, ada pete atau jengkol. Ayo pilih. Ya pilih, harus pilih salah satu karena di situ adalah pilihan. Nah, pete atau jengkol. Oh, pilih jengkol. Duta suka jengkol ya. Iya. Ternyata suka pete ya. Lanjut lagi. Apakah kalian orang yang sulit memaafkan atau pemaaf? Ini jawab jujur ya, nggak apa-apa, jawab jujur aja. Wah, area pemaaf. Wah, ini ternyata Chandra ini orang yang sulit memaafkan ya, agak sensitif. Juta pemaaf, iya, nggak apa-apa. Ini kan mencerminkan identitas, nggak apa-apa. Nah, apakah kalian suka disayangi atau menyayangi? Oh, ternyata wow, ini Chandra suka menyayangi ya sama Angel suka disayangi sama Kalista. Nah, oke, Fatin suka menyayangi ya. Lanjut, yang terakhir adalah lebih suka diam atau hobinya berbicara? Oh, lebih suka diam ya. Ternyata lagi ada lebih suka diam. Nah, ya ternyata ini jujur ya, ini dari diri kalian sendiri. Ternyata Chandra Duta rasanya suka lebih suka diam ya. Iya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah mencoba untuk permainan di depan. Silakan bisa kembali ke tempat ya. Oke. Ya. Nah, coba dari yang tadi kalian memainkan permainan ini, identitas ya, yang kalian suka. Nah, apakah tadi ya, apakah Anda selalu berada pada satu sisi identitas yang sama pada putaran permainan? Oh, berubah-ubah ya. Tadi ada yang suka mie bakso, nah itu ya.
Kemudian yang kedua, apakah Anda tadi bertemu dengan seseorang yang satu identitas pada putaran pertama dan putaran berikutnya bertemu? Ya, iya. Kenapa itu terjadi? Kenapa itu terjadi? Tadi misalnya Chandra suka mie ayam. Iya, suka mie ayam dan dia adalah orang yang suka menyayangi. Nah, apakah tadi ada yang satu identitas dengan Chandra? Ada, ya. Ceritakan kenapa itu bisa terjadi. Iya, berdiri. Ya. Perkenalkan, saya Rian Snagran Bardika dari kelas 10 absen 8. Ya, itu terjadi karena keberagaman dari sifat-sifat manusia. Karena manusia di seluruh dunia ini sangat banyak, jadi setiap manusia itu mempunyai sifatnya masing-masing. Iya, kita beri tepuk tangan ya. Nah, selanjutnya ya. Nah, ini ada 3 konsep nanti yang akan kalian ketahui ya. Jadi ada konsep yang pertama itu jadi setiap orang punya banyak identitas. Identitas kalian coba sebelumnya ya. Identitas kalian sebagai warga negara Indonesia itu apa sih? Biasanya ada identitas kalian sebagai warga negara Indonesia biasanya yang pertama ada nama. Terus tempat tanggal lahir, suku, ya, agama, alamat, apalagi golongan darah. Tuh ya. Nah, itu sebagai warga negara Indonesia. Jadi harus tahu identitas namanya, tempat tanggal lahir ya. Nah, itu. Terus tadi ada alamat tempat tinggal. Ya, jenis kelamin ya. Nah, agama. Nah, itu ya. Nah, itu sebagai warga negara Indonesia. Kalau identitas kalian sebagai warga SMA Negeri 2 Pati yang harus kalau kalian keluar yang kalian sebutkan biasanya apa? Yang pertama ada nama, terus apa lagi? Kelas, nomor absen, jurusan ya biasanya ya. Nah, jurusan IPA, IPS atau bahasa. Nah, itu ya. Itu adalah cara untuk mencerminkan identitas kalian di luar. Nah, berikutnya ya. Ini ada video. Coba kalian simak. Jadi setiap orang itu punya identitas. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan 6 orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Ya, itu ya. Konsep yang pertama dari video tadi ya. Jadi setiap orang itu punya banyak identitas. Ya. Ada yang berbeda-beda, tetapi ada yang sama identitasnya. Nah, jadi pada hakikatnya kita semua itu punya banyak identitas. Nah, ini ya. Nah, jadi yang pertama, mungkin kita punya kesamaan identitas suku dengan seseorang, ya kan? Suku apa kalian? Sama? Suku Jawa ya. Tetapi berbeda dengan orang tersebut. Nah, misalnya dari jenis kelamin kan sudah berbeda ya. Satu identitas suku sama, tetapi dari jenis kelamin, dari tempat tinggal sudah berbeda. Kemudian yang kedua, ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir. Apa misalnya yang sudah kita terima sejak lahir? Iya, jenis kelamin.
nama, warna kulit, bisa golongan darah, tempat tanggal lahir, ya kan? Nah, itu sudah kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah. Nah, tetapi ada juga identitas yang bisa kita bangun, ciptakan, dan ubah. Misalnya apa contohnya? Iya, hobi, cita-cita, tuh ya. Pekerjaan, ya bisa ya. Kemudian yang ketiga, ada identitas yang kita anggap sangat penting. Nah, jika orang melihat identitas itu akan merasa sangat tersinggung. Contohnya apa? Iya, agama itu hal yang sangat sensitif ya, dan kita harus bisa mempertahankan apa yang ada pada keyakinan pada diri kita masing-masing. Tuh ya. Nah, ini konsep yang pertama. Konsep yang kedua yaitu menggunakan standar diri sendiri. Karena setiap orang itu unik dan tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Bu Nana itu unik. Ya. Adam itu unik, Asnal itu unik, Raka itu unik. Nah, masing-masing dari diri kita sendiri itu tidak bisa disamakan karena punya yang namanya ciri-ciri, karakteristik, watak. Nah, itu ya yang ada pada keunikan diri kita masing-masing. Nah, ya. Hobinya Bu Nana, apakah harus bisa disamakan dengan hobinya Nira? Tidak bisa ya, karena masing-masing punya kelebihan maupun kekurangan. Punya cara sendiri untuk menyalurkan identitas gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalnya, cantik atau ganteng ya, yang menurut iklan di televisi itu tidak bisa kita jadikan patokan, ya kan? Karena apa? Karena pasti yang ada pada televisi, ya kan, disaring terlebih dahulu kan? Nah, otomatis kan sudah melewati proses yang namanya, iya, difilter ya, casting gitu ya. Nah, jadi tidak bisa kita jadikan standar. Nah, caranya gimana? Ya kita harus melihat diri kita sendiri, kita menggunakan standar pada diri kita sendiri. Misalnya, Miska sama Fatin, cantik siapa? Ya kedua-duanya itu cantik ya, karena apa? Karena mereka adalah perempuan, tetapi masing-masing punya standar cantik sendiri-sendiri, ya, gitu. Arya dengan Raka, ganteng siapa? Semuanya ganteng ya, Arya ganteng, Raka ganteng. Nah, itu ya. Kalau dibandingkan, kalau patokan kalian yang ada di televisi dibandingkan dengan Lee Min Ho gimana gitu ya. Ya tidak bisa ya, tidak bisa kita jadikan standar. Karena masing-masing yang ada pada diri kita ini adalah unik. Ya, kalian harus bangga pada diri kalian masing-masing ya. Nah, itu. Percaya diri. Nah, coba ini ada video, bisa kalian simak. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Ya, sudah bisa menangkap videonya? Maksud videonya? Sudah. Apa maksud videonya tadi? Jadi masing-masing punya standar gitu ya. Jangan sampai kita tidak bisa menerima diri kita masing-masing. Nah, tadi ya, kalian harus bisa menerima diri kalian apa adanya. Jadi kalian harus punya standar diri.
jangan membandingkan dengan orang lain. Nah, tetapi harus membandingkan dengan diri sendiri, yaitu dengan cara membuat standar sendiri tadi ya. Apakah diri saya ini sudah lebih baik dari yang kemarin? Nah, itu ya, tadi ya pesannya seperti itu. Jadi, standar itu berbeda-beda di setiap tempat dan waktu. Jangan sampai kita sibuk mengejar standar orang lain sehingga melupakan apa yang ada pada diri kita sendiri. Nah, itu konsep yang kedua. Nah, konsep yang ketiga. Nah, ini ya, welas asih pada diri. Ya, welas asih pada diri. Welas asih berarti kita mengasihani diri, menghargai diri sendiri, menyayangi diri sendiri. Karena apa? Karena kalau tidak diri kita sendiri yang peduli, siapa lagi gitu ya? Nah, makanya kita harus welas asih pada diri. Nah, tetapi welas asih di sini jangan sampai berlebihan, ya. Kalau sampai berlebihan nanti, bisa menimbulkan yang pertama narsis. Nah, narsis di sini adalah mengagumi diri sendiri secara berlebihan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah self pity, yaitu mengasihani diri sendiri secara berlebihan dan merasa jadi orang yang paling malang sedunia. Nah, itu ya self pity. Nah, jadi bagaimana cara kita mencintai diri sendiri ya? Nah, ini ya. Jadi para ilmuwan itu mengidentifikasi 3 komponen dari mencintai diri sendiri yang beririsan baik dengan ajaran Buddha tradisional dan dapat berfungsi sebagai panduan untuk latihan kamu ya. Nah, jadi yang pertama adalah kebaikan diri ya. Jadi mengekspresikan cinta dan penerimaan terhadap diri sendiri. Jadi bahwa apa yang terdapat pada diri kita sendiri itu punya banyak kebaikan. Jangan melihat kekurangan pada diri sendiri terus gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kesadaran penuh. Nah, caranya bagaimana? Yaitu mengambil nafas yang dalam dan sadari apa yang terjadi di dalam diri tanpa menghakimi. Tuh ya. Coba kalian ambil nafas, kemudian rasakan pada diri kalian sendiri. Oh ini diriku ya. Diriku ini punya banyak kelebihan, aku ini unik, aku punya standar sendiri gitu ya. Coba nanti kalian bisa praktekkan itu di rumah. Nah, terus yang ketiga, keterhubungan. Jadi memperluas kesadaran terhadap semua makhluk dan mengakui bahwa setiap orang mengalami pengalaman yang sulit. Tuh ya, jangan merasa aku sendiri yang paling kesulitan di dunia ini, tetapi semuanya sebenarnya adalah mengalami kesulitan. Hanya saja biasanya kita terbawa terbawa emosi ya, terbawa suasana sendiri. Jadi nah itu tadi ya, melihat standar orang lain, kenapa diriku yang selalu terpuruk. Nah, kayak gitu ya. Karena memang secara tidak sadar ya, kita terkadang terbawa oleh emosi. Nah, apa manfaat mencintai diri sendiri? Yaitu yang pertama itu kalian bisa mengurangi stres. Nah, kalau kalian bangga dengan diri kalian sendiri, mencintai diri kalian sendiri dan mau menerima apa adanya diri kalian, itu nanti bisa mengurangi stres, kecemasan, depresi. Nah, dan yang kedua bisa meningkatkan kebahagiaan. Nah, kemudian yang ketiga bisa membantu ketahanan dalam manajemen konflik. Jadi bisa mengatur emosi, gitu ya. Nah, coba kalian ucapkan terima kasih dan penghargaan pada diri kalian masing-masing. Coba, terima kasih ya diriku sendiri, karena diriku kalian sudah bisa sampai sejauh ini. Bisa berdiri di sini dengan sehat, ya. Kalian harus bangga. Nah, itu coba tanamkan pada diri kalian, ya. Silakan bisa mengucapkan pada diri kalian sendiri, terima kasih diri sendiri, ya.
Iya, dan kalian harus bisa mau menerima diri kalian masing-masing ya. Nah, kemudian yang kedua, telepon dan ucapkan terima kasih atau penghargaan kepada teman dekat kalian atau teman yang ada di sebelah kalian ya. Ya, bisa orang tua, teman dekat, sahabat baik, atau siapapun yang berjasa untuk kesuksesan Anda saat ini. Terima kasih teman, gitu ya. Ucapkan terima kasih teman ya. Nah, terima kasih teman. Ya, terima kasih teman ya. Ya, karena apa? Karena yang ada di sekitar kalian lah yang mau menerima kalian apa adanya. Ya, begitu ya. Ya, oke. Damai. Nah, makanya ya. Nah, kalian sudah memeluk teman kalian ya dan sudah mengucapkan terima kasih karena hanya orang-orang yang ada di sekitar kalian lah yang bisa menerima kalian apa adanya. Nah, untuk itu sebelum kalian berdamai dengan orang lain, maka kalian harus berdamai dengan diri sendiri. Tuh ya. Nah, coba ada yang mau menampilkan identitas kalian. Salah satu bisa maju ke depan untuk membacakan identitas kalian di depan kelas. Ya, silakan. Siapa yang berani dan percaya diri membacakan identitas kalian? Siapa? Ya. Ya, Resti silakan. Ya, di depan. Teman-teman, selamat siang. Ini saya akan membacakan identitas saya. Perkenalkan, nama saya Resti Adriana. Saya lahir di Bali pada tanggal 9 Maret 2006. Alamat saya ada di Desa Sidobukti, Kecamatan Jakan, RT 3 RW 1, Kabupaten Bali. Umur saya sekarang 16 tahun. Besok Maret. Ya, Sweet 17 ya. Agama saya Islam, golongan darah saya O. Untuk nama orang tua saya Sunarso, ibu saya Yasmini. Untuk ayah saya bekerja sebagai wira swasta dan ibu sebagai ibu rumah tangga. Nah, teman-teman, sebelum tahu kan hobi saya, Iya. saya memiliki hobi olahraga, terutama pada voli. Oh, luar biasa ya. Untuk cita-cita saya ingin masuk ke kedinasan, tapi yang non-militer, yaitu Politeknik Perkeretaapian Indonesia. Amin. Ya, semoga berhasil. Sekian, identitas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Resti karena sudah berani membacakan identitasnya di depan ya. Ya. Nah, selesai sudah untuk kegiatan hari ini ya. Nah, silakan nanti kalian bisa mengirim identitas kalian masing-masing karena kita punya grup ya. Jadi silakan nanti kalian bisa saling sharing tentang identitas masing-masing. Mungkin ada beberapa hobi, cita-cita, ataupun bahkan kesukaan ya yang sama dengan temannya. Nah, itu nanti bisa saling mengomentari di grup ya. Nah, jadi pesan untuk kalian hari ini adalah sebelum kalian berdamai dengan orang lain, maka kalian harus berdamai dengan diri sendiri. Ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.